Nah, sekarang kita akan bahas eksplorasi 1.7 ya dari buku paket Matematika SMA kelas 11, Kurikulum Merdeka Belajar bab yang pertama. Masalah berikut ini akan membantu kita dalam memahami syarat sebuah fungsi untuk memiliki inverse. Ya, ini terkait dengan video pembahasan materi sebelumnya bahwa tidak semua fungsi itu memiliki inverse ya, hanya fungsi bijektiflah yang memiliki inverse. Nah, mungkin bagi adik-adik yang belum menyaksikan video pembahasan materi sebelumnya dan video pembahasan soal-soal yang lain, dapat dicek langsung di playlist ya. Untuk link playlist sudah ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Baik, di sini kita punya sebuah contoh kasus ya. Sebuah mobil melaju di jalan raya. Kecepatan tiap menit diukur kemudian dicatat dalam tabel di bawah ini. Ya, kita punya tabel 1.3, kecepatan mobil terhadap waktu. Jadi kolom kiri ini adalah kolom kecepatan dimisalkan X, kemudian kolom kanan ini adalah kecepatan mobil dimisalkan Y. Berarti kalau ini X ini Y, maka dapat kita anggap domain itu adalah waktu ya, domain itu adalah daerah asal, lalu kodomain ya, itu adalah kecepatan mobil. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Dari data pada tabel 1.3 tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, pertanyaan nomor 1. Apakah data waktu ya dan kecepatan membentuk relasi? Jelas jawabannya adalah iya. Ya, karena kita tahu bahwa antara waktu dan kecepatan mobil itu saling berhubungan, saling berelasi ya. 1 menit ini berhubungan dengan kecepatan mobil 100 meter per menit. 2 menit ini berhubungan dengan kecepatan mobil 180 meter per menit. 3 menit ini berhubungan dengan kecepatan mobil 193 meter per menit dan seterusnya. Sampai yang terakhir 10 menit ini berhubungan dengan kecepatan mobil 166 meter per menit. Jelas antara waktu dan kecepatan mobil ini membentuk relasi. Oke, jika iya, apakah relasi itu adalah fungsi? Nah, adik-adik ingat bahwa tidak semua relasi itu merupakan fungsi. Ya, relasi bisa membentuk fungsi jika memenuhi syarat. Ya, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah seluruh elemen pada domain ya itu harus berpasangan, harus berelasi dengan elemen yang ada di kodomain. Nah, untuk syarat yang pertama ini sudah terpenuhi ya. Dari 1 menit sampai 10 menit ini seluruhnya sudah memiliki pasangan ya dengan elemen pada kodomain. Sekarang syarat yang kedua adalah tidak ada satu elemen pun pada domain yang bercabang. Jadi maksudnya begini, 1 ini berpasangan dengan 100 ya kan. Tidak boleh nanti 1 berpasangan dengan 180 atau 1 berpasangan dengan 193. Karena 1 ini sudah berpasangan dengan 100. Jadi intinya ya, elemen pada domain ini tidak boleh ada yang bercabang. Nah, elemen pada domain ya. Kalau elemen pada kodomain ini boleh bercabang. Ya, yang tidak boleh bercabang adalah elemen pada domain. Nah, kebetulan ya syarat 1 dan syarat 2 ini terpenuhi. Maka relasi antara waktu dan kecepatan mobil ini membentuk sebuah fungsi. Ya, tinggal ditulis ya. Jadi relasi tersebut adalah fungsi. Nah, oke, paham ya? Sekarang pertanyaan nomor 2. Plot data dengan sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah kecepatan. Oke, di sini saya memanfaatkan aplikasi GeoGebra ya. Jadi tinggal kita masukkan datanya, waktunya sekian, kecepatannya sekian, waktunya sekian, kecepatannya sekian, maka nanti akan langsung muncul kurvanya seperti ini. Jadi adik-adik boleh menggambar secara manual. Kalau menggambar manual ya berarti gambar titik-titiknya dulu seperti ini ya. Berarti di sini kan koordinatnya adalah 1,100 ya kan. Terus ini 2,180. Nanti pakai skala ya Dek ya. Kemudian ini 3,193 dan seterusnya. Kemudian tinggal hubungan garis seperti ini ya. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Nah, sekarang kalian tentukan inverse relasi dari pertanyaan 1. Inverse relasi itu merupakan relasi kebalikan. Jadi maksudnya waktu yang semula domain sekarang menjadi kodomain. Ya, kecepatan mobil yang semula kodomain sekarang menjadi domain. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Baik, ini adalah tabel 1.3. Ini aslinya ya. Jadi waktu ya, ini kecepatan mobil.
ini domain, yang ini kodomain. Nah, sekarang kita balik ya. Kecepatan mobil sekarang menjadi domain. Ya. Lalu waktu ini sekarang menjadi kodomain. Nah, mungkin ini juga kita ganti aja ya. Jadi kecepatan mobil itu ada di sumbu X, lalu waktu nanti ada di sumbu Y. Ini nanti kalau kita gambar grafiknya. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nomor 4. Dari definisi fungsi yang sudah kita pelajari, apakah inverse relasi pada pertanyaan 3 adalah fungsi? Jelaskan alasanmu. Berarti nanti yang kita cek adalah tabel yang ini, bukan tabel 1.3. Ini adalah tabel relasi inverse, gitu ya. Masih ingat syarat sebuah relasi itu akan membentuk sebuah fungsi? Syarat yang pertama adalah seluruh elemen pada domain ya memiliki pasangan, memiliki relasi dengan elemen pada kodomain. Ya, syarat yang pertama terpenuhi. Nah, sekarang syarat yang kedua adalah tidak ada satu elemen pun pada domain yang bercabang. Nah, di sini kalau kita amati ya Dek ya, 180 ini kan elemen pada domain ya, berpasangan dengan 2. Kemudian di sini ada lagi 180 berpasangan dengan 5. Artinya syarat yang kedua tidak terpenuhi ya, sebab ada satu elemen pada domain ya yang bercabang, yang berelasi dengan dua elemen pada kodomain yang berbeda. Nah, maka relasi inverse ini bukan merupakan fungsi. Oke, kita tulis ya. Relasi inverse bukan merupakan fungsi. Nah, jelaskan alasanmu. Kita tulis di sini ya, karena ada elemen pada domain yang terhubung dengan dua elemen yang berbeda pada kodomain. Nah, ini 180 berpasangan dengan 2, 180 berpasangan dengan 5. Atau kalau mau kita gambarkan dalam bentuk diagram panah ya Dek ya, ini secara visual lebih enak. Jadi ini domain, yang ini kodomain ya. Salah satu saja ya yang kita gambar, berarti ini 180. Kemudian di sini ada 2, ini 5. Nah, nanti relasinya jadinya seperti ini. Nah, bercabang seperti ini. Ya. Nah, maka ini jelas bukan merupakan fungsi. Oke, paham ya? Sekarang nomor 5. Apabila pada menit ke-5 ya, pada menit ke-5 kecepatan diubah menjadi 182 meter per menit ya. Apakah relasi antara waktu dan kecepatan merupakan relasi surjektif dan injektif? Ini maksudnya surjektif sekaligus injektif. Jadi menit ke-5 ya, ini kita ganti menjadi 182. Berarti nanti kalau kita balik, ini bukan lagi 180 melainkan 182 ya. Apakah relasi antara waktu dan kecepatan merupakan relasi surjektif dan injektif? Jelas jawabannya adalah iya ya. Relasi surjektif itu berarti yang kita cek adalah elemen pada kodomain ya. Semua elemen kodomain ini harus berpasangan ya dengan elemen pada domain. Ini sudah terpenuhi. Oke. Kemudian kalau relasi injektif itu adalah relasi satu-satu. Jadi satu elemen domain terhubung dengan satu elemen kodomain dan tidak boleh ada yang sama. Ini 1 dengan 100 ya kan, 2 dengan 180. Kalau tadi ini 5 dengan 180 itu berarti tidak injektif. Karena 2 berpasangan dengan 180 sekaligus 5 berpasangan dengan 180. Nah, berhubung di sini 180 ya sudah kita ganti dengan 182, maka ya tabel 1.3 kecepatan mobil terhadap waktu ini merupakan relasi yang bersifat injektif. Oke, dan sekaligus surjektif. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Kita lanjutkan. Dengan perubahan ini apakah inverse relasi adalah fungsi? Nah, inverse relasi ini jelas merupakan sebuah fungsi ya. Karena tidak ada satu elemen pun pada domain yang bercabang. Ya, kalau tadi sebelum kita ubah ya,
menit kelima sebelum diubah kan di sini sama-sama 180. Artinya 180 berpasangan dengan 2, 180 berpasangan dengan 5. Nah, itu bukan fungsi. Tetapi berhubung di sini 180 sudah kita ganti menjadi 182. Nah, artinya seluruh elemen pada domain ya tidak ada yang bercabang. Sehingga kalau di sini ditanya dengan perubahan ini apakah inverse relasi adalah fungsi? Jelas jawabannya adalah iya. Nah, jika iya apakah fungsi injektif dan surjektif? Jawabannya adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif atau disebut sebagai fungsi bijektif. Nah, kalau fungsi bijektif beda ya. Kalau fungsi bijektif pasti memiliki inverse ya, mau dibolak-balik ya, relasinya dibolak-balik. Nah, ini pasti nanti merupakan fungsi. Sehingga salah satu syarat sebuah fungsi itu bisa dicari fungsi inversenya adalah fungsi tersebut harus bersifat bijektif. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.